Cek cek. Sudah hadir semua. Oke, mic-nya sudah mati. Kita mulai ya. Oke, sebelum dimulai, buat Rian, Udin, sama Faik, siap-siap nanti sharing ya. Rian, kamu sharing tentang program studi kamu, yang kamu cari infonya. Udin, kamu sharing nanti tentang ideal kamu. Lalu Faik juga kamu sharing tentang ideal kamu. Sekar nanti sharing tentang Rian yang program kamu, info apa yang kamu dapat, segala macamnya. Kamu ceritain aja. Kalau yang Udin sama Falhi tentang ideal statement-nya. Yang kalian sudah pecah-pecah menjadi mana yang identity, mana yang dream, itu udah ada. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman MITI semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bulanan. Pertama-tama saya mau minta maaf. Maaf kalau mundur 2 hari ya. Saya agak dikasih tahu Mas Faruqi kalau TOB udah mau dilakukan karena kebetulan sedang padat sekali. Jadi ada beberapa deadline kantor yang harus saya kejar. Jadi fokus di situ kemarin. Tapi alhamdulillah udah teratasi. Lalu buat hari ini materinya, ada yang tahu materinya hari ini apa? Biasanya materi mengikuti tugas ya, mengikuti tugas yang diserahkan ke kalian. Kalian sudah mengerjakan tugas yaitu berupa apa? Info tentang kampus dan profesor, maka materinya kurang lebih tentang itu. Tapi karena materinya banyakin sharing-sharing. Dan kedepannya juga kalau saya lihat materinya lebih ke sharing-sharing dari progres kalian, dari apa yang sudah dilakukan untuk mulai nge-apply dan selanjutnya. Sejauh ini suara saya kedengeran nggak? Sepi. Kalau di sisi saya sepi nih, kayak ngomong sama laptop. Nah, untung lah. Kalau ada respon jadi oke, ternyata masih nyambung. Oke, pertama saya akan ngasih mulai sedikit tentang evaluasi dari tugas-tugas kalian ya. Mulai dengan eval tugas kalian. Saya sudah baca secara general yang tugas profesor. Secara general tugas nyari info ya. Eval dari saya. Oke, buat tugas kalian itu saya lihat rata-rata info kampus udah ada semua dan ya udah pasti dalam kalau kampus semua. Buat program udah detailnya, ada yang dikit, ada yang masih masukin 1 atau 2, berarti dia belum milih, which is no problem, bagus. Lalu
banyak sudah menentukan profesor, tapi banyak juga yang belum. Tapi kalau kalian ingat, itu untuk master tidak sepenting. Jadi misalnya kalian belum dapat infonya, ya masih agak nggak masalah kalau master. Tapi kalau udah buat doktor itu wajib. Lalu saya lihat ada yang tidak semua menentukan profesor, tidak apa, tapi kalau tahu profesor itu lebih bagus, itu yang saya ketik di situ, karena akan kelihatan lebih matang kalian ini. Hal yang berikutnya, belum semua tahu gimana cara biar keterima. Belum semua tahu gimana cara apply si program. Itu yang penting sebenarnya. Cara apply-nya gimana, kontak nanya ke siapa, seperti itu penting. Lalu saya juga lihat belum semua tahu deadline itu kapan, jadi harus tahu deadline itu kapan. Lalu banyak yang sampai memahami penelitian profesor, itu bagus. Saya lihat ada beberapa yang sudah ngasih tunjuk, lihat ada beberapa kita di profesor itu siapa, ngapain aja, dan ada juga yang kasih info project saat ini. Salah Ajeng ya, itu sangat bagus gitu. Jadi wow, update sampai apa yang sedang dilakukan profesor ya, itu berarti memerlukan tingkat kepo yang tinggi, dan itu bagus. Dan apakah saya mencari tentang profesor? Sebelumnya saya pribadi tidak, karena saya waktu itu nge-apply ke programnya aja, tapi bukan berarti itu hal yang patut dicontoh. Kelihatan berarti saya tidak terlalu mendalami si program yang saya waktu itu tekuni ketika di awal gitu. Oke, itu buat reviewnya. Lalu buat berikutnya, setelah eval secara general, saya lebih ke bagaimana kalian pilih kampus dan tujuannya. Rata-rata di sini sudah pada yakin sama kampus yang dipilih? Ada yang masih bimbang? Ada nggak yang masih bimbang atau galau? Sekar yakin ya, Sekar ya. Kemarin udah dikunjungi belum? Dresden ya Sekar ya, bagus sih Sekar. Ada lagi yang yakin? Ada yang masih galau? Yang masih galau siapa? Gak masalah masih galau. Yang bahaya tuh kalau belum tahu mau kemana. Itu baru bahaya. Iya. Jadi nggak ada nih yang masih galau. Nah, berikutnya ini buat memilih kampus ya. Pertama, memilih kampus saya tulis adalah mau programnya atau mau kampusnya. Itu dia. Pertama, tentuin program apa kampus. Ada loh yang misalnya lebih cenderung ke kampusnya, program fleksibel, walaupun rata-rata ya program. Dan program itu bisa di mana aja. Biasanya sedikit penyesuaian.
Kayak misalnya teknik lingkungan di kampus ini itu lebih ke arah kimianya, teknik lingkungan di kampus sana lebih ke arah sipilnya. Itu bisa aja yang seperti itu. Dan itu nggak masalah, tergantung kalian mana. Tapi yang paling bahaya kalau karena nggak tahu mau kemana, itu bahaya. Dan juga bahaya juga galau galaunya jadi alasan gak gerak. Belum nentu ini kemana nih, jadi saya nggak apply dulu. Nah itu bahaya. Kalau galau, jalanin dulu dua-duanya sampai misalnya benar-benar yakin, kayak gitu. Lalu yang kedua, alternatif itu important yang saya bilang tadi. Kalian sebenarnya oke punya satu, tapi cari backupan. Kalau satu itu enggak, ada masalah, ada kendala, baik itu di waktu, baik itu di biaya, itu kalian mau kemana gitu. Jangan sampai nggak punya alternatif hal. Alternatif itu bisa banyak hal, bisa alternatif dari kampusnya, bisa dari programnya. Makanya tahu program itu ada di kampus mana aja. Bagusnya kan nanti kalian bisa tahu, oke, ketika misalnya sini nggak bisa kemana. Dulu saya nge-apply di AD, ada ingat gak? Kayaknya pernah saya ceritain ya, di TU Berlin, ambilnya urban management. Di Stuttgart infrastructure planning. Yang satu lebih ke teknik infrastrukturnya, yang satu lebih ke ilmu generalnya, tapi dua-duanya di lingkup urban gitu. Itu yang dulu saya ambil. Saya dua-duanya apply satu. Itu saya yang penting target program tentang urban. Jadi ada flexibility-nya. Jadi alternatif itu penting. Yang kedua, cari syarat yang wajib yang untuk diterima itu. Nah, cari syaratnya itu wajib, perlu harus apa aja. Jangan sampai udah dicita-citain taunya cuma bisa nerima lulusan Jerman. Itu penting juga. Lalu yang berikutnya adalah bicara wajib itu prosedurnya gimana dan how to apply-nya itu penting. Rata-rata kalian sudah ya. Lalu mata kuliah itu menarik untuk diketahui. Ya itu tadi nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tahu itu kalian jadi bisa siap-siap tahu apa aja gitu. Mau kuliah S2 apa enggak? Makanya bisa overview lah. Kira belajar apa nanti. Karena S2 itu cukup rapid ya, cukup cepat. Belajarnya cukup cepat dibanding S1. Harus bisa otodidak lebih banyak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kapan deadline dan kapan LOA. Habis tahu cara-caranya, syaratnya, gimana apply-nya, kapan deadline ya. Oke. Ini penting ditanyain. Kita kira kita keterima, padahal emang belum diumumin. Jangan sampai kita kira belum diumumin, padahal udah nggak keterima. Itu
yang harus kita tahu. Lalu yang berikutnya, kapan mulai dan apakah ada matrikulasi? Mulai itu umum, kadang ada matrikulasi yang diperluin. Mulai sama LOA juga berhubungan sama scholarship. Nah itu, hanya kan scholarship kan yang di-play harus sebelumnya, LPDP sekarang minta sekitar 6 bulan sebelumnya, gitu kan. Tapi kalau yang lainnya ada yang harus main 6 bulan, ada yang bisa ketika jalan, nah itu harus dikasih tahu. Lalu, tadi yang saya bilang, boleh ditentukan pilihan satu, kalian mau kemana, tapi tetap apply ke semuanya, jalanin dulu aja. Tadi. Udah belum nentuin pilihan, jalanin ke banyak uni. Apply ke banyak uni. Tapi pasti yang ketika diterima itu kalian mau, jangan sampai enggak. Walaupun nanti bisa terima dua-duanya bagus, itu pilihan berarti kalian bisa milih. Nanti kalau lagi belakang. Lalu tadi saya bilang banyak yang belum mencantumkan, ada yang sudah, ada yang sudah cantumin info scholarship. Dan penting, mungkin di antara kalian termasuk saya kalau nggak dapat scholarship nggak bakal berangkat. Kayak gitu juga nggak? Atau pada siap berangkat sendiri, Jerman gratis, Jerman murah, saya bayar uang hidup aja gitu. Saya sih udah bilang kalau nggak bagus scholarship udah berangkat. Udah bakal ya nyari lagi dulu. Untung LPDP itu keluar tiba-tiba. Bisa aja ada yang siap kerja atau ortunya masih mau bantu, nggak apa-apa kalau ada rezeki untuk biaya hidup, it's fine. Tapi pasti semurah-murahnya di Jerman bisa mahalan Indo. Ya, semurah-murah di Jerman pasti lebih mahal dari Indo. Semoga semua di sini dapat beasiswa. Misalnya ada yang enggak, terus di support, nggak apa-apa, itu rezeki bagus, jangan sampai isi-isiin juga gitu. Dulu bapak saya juga nawar-nawarin padahal duitnya nggak ada. Nawar-nawarin, dia udah cari kamu sekolah gratis, bapak bayarin uang hidupnya, padahal dihitung-hitung uang hidup aja udah berapa. Nah itu berat. Ada juga teman saya yang dia nabung dulu banyak sambil kerja, tetap aja itu cukup berat. Tapi kalau mampu ya bagus, manfaatin karena Jerman itu termasuk yang paling murah di antara yang lain. Gitu. Lalu tadi atas materi. Oke. Terakhir cari email kontaknya. Sekarang pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, ada yang email kampus or profesor? Itu pertanyaan dari saya. Kok nggak ngetik? Iya, baik yang belum ini. Oh, udah. Aja udah. Selain aja nggak ada. Wah, keren. Sudah email kampusnya. Sekarang dibalas nggak? Belum berani. Henry, nama Rian. Kenapa belum berani?
Coba Ajeng share, Ajeng udah email kemana, terus udah ada balasannya atau belum? Ajeng mic-nya. Udah masuk lagi belum? Oke, cek. Kaget. Oke. Oh, Ajeng belum ngubungin jadinya. Ya udah ngubungin baru Sekar. Udah ada lagi yang ngubungin belum? Belum pede. Jadi selain Sekar udah ada yang menghubungi ya? Sekar belum nyambung kali ya? Belum nyambung ke laptop. Oke, jadi setelah semua info dikumpulkan, kita punya kontaknya. Kontak jurusannya. Or program director ya. Waktu itu saya email-emailan pertama kali dari si apa dia waktu itu officernya ya, program officer yang intens. Gali informasi dan itu bikin semangat. Itu mulai intens gali informasi itu bikin semangat karena makin kerasa kalau maka which is so exciting, so interesting, seperti itu. Lalu setelah tentang pilihan kampus apa, sekarang kita ke pilih profesor.
Lagi-lagi saya ulang, kalau mungkin sudah di materi sebelumnya, kalau profesor itu memang sangat penting buat doktor, tapi ketika master sudah punya itu bagus. Tapi ada mungkin diperhatikan ya buat dalam mikir profesor. Pertama tadi, kalau tadi kampus itu mau kampus atau jurusan, profesor juga, profesor or jurusan. Karena jurusan itu ada di banyak kampus dan profesor itu ada di banyak jurusan, banyak kampus gitu. Dan satu jurusan juga ada berbagai macam profesor. Apa mau lebih fokus ke profesornya, saya ngefans banget sama ini, atau lebih ke jurusannya, itu terserah ke masing-masing. Karena kalian masing-masing punya target sendiri kan. Lalu berikutnya, tentang tahu publikasinya profesor itu bagus. Kalau kalian pernah pakai publikasinya itu lebih bagus lagi. Aneh saya baca kalau dia pakai paper si prof-nya dalam skripsinya. Bener gak nih? Mana gak sih nih? Kalau salah dia join chat tadi. Nah, itu sangat bagus banget kalau menurut saya. Nah, ada yang lebih keren lagi. Ada yang tahu project saat ini. Tuh, awesome. Gitu. Ada yang kasih info. Kalau nggak salah Ajeng ya. Bener nggak Jeng? Si profesor sekarang lagi ngerjain apa? Kayak, kalau email profnya terus minta join, lebih keren lagi. Gitu. Ajeng, kenapa nggak di email profesor? Rekomendasi buat kampusnya. Kalau misalnya udah ngobrol sama profesor, udah tahu misalnya kampus, terus keterima, belum bisa berangkat cepat, gak masalah, bisa di defer, bisa diundur. Gitu. Belum beres, harus siap, sudah bisa kontak, oh nanti bisa di defer. Umumnya ya, dipospon ke berikutnya. Itu which is bakal sangat bagus, rekomendasi dari terkuat. Karena orang Jerman nggak sembarang ngasih rekomendasi. Lalu yang lebih penting lagi dari tentang profesor adalah tahu historisnya dari teman-teman yang udah duluan, priceless. Siapa tahu udah ada yang pernah bimbingan. Tahu deh enak apa enggak, terus dia ternyata sibuk apa enggak. Karena ada yang bagus tapi sibuk, ada yang punya luang, ada yang orang yang nuntut, ada yang orang yang membimbing. Itu bisa sangat differ ya. Dan yang enggak enak di ngajar tapi enak bimbingan. Profesor saya waktu itu ketika ngajar sangat nggak disukai di kelas karena materinya juga berat sekali tentang transport modeling gitu. Tapi ketika dia tentang ngasih bimbingan sama saya kaget dapat dia karena saya waktu itu nge-play ke trade transport dan transport yang milihin saya ke profesornya. Saya dapat beliau, tapi ternyata beliau paling enak dalam ngebimbing. Saya dikasih semuanya detail-detailnya dari metode segala macam, saya dipandu. Bahkan saya baru saja di email lagi sama profesor yang ditanya ada masalah nggak mengerjain paper. Saya sekarang masih ada PR nih buat paper, walaupun nggak harus ya, tapi buat nulis bareng-bareng kan lumayan. Tapi ditanyain sama dia, iya nggak apa-apa. Seperti saya bilang, nggak ada tuntutan, tapi kalau tahu bagus, bisa jadi langsung keluarin program yang sampai S3 bisa loh.
bisa banget. Di Jerman juga masih bisa kayak gitu. Gitu. Jadi S2-nya kayak pembukaan S3 itu bisa. Gitu. Waduh, S3 gimana nih ya? Itu pilihan sendiri. Tapi toh kalau ada kesempatan, why not? Kalau kalian cari kontak beliau, lalu kontak si profesornya, banyak yang udah kasih info, tapi belum ada yang kontak kan. Tapi yang penting harus tahu dulu gimana cara kontaknya. Nanti Kak masih masih agak malu ya, silahkan, tapi jangan sampai lupa kontaknya. Kalau diain, kalau si profesor udah bilang iya, tanya gimana cara dapat LOA di situ. Karena di iyain toh belum legitimate masuk. Paham? Kalau dia nggak bisa ikut campur, sering loh dia nggak bisa ikut campur dalam prosedural ya. Prosedural minimal minta rekomendasi. Kan masuk kampus itu walaupun S2 saingan. Biasanya mereka minta, oh itu dapat dari prof di kampus itu sendiri, kurang kuat gimana kan. Di CV kita memang misalnya yang menurut mereka nggak memenuhi standar, walaupun enggak lah pasti memenuhi lah. Nah, tapi yang terakhir baru tahu jurusan tanpa profesornya siapa itu nggak masalah, kan masih master ini. Jadi jangan sampai dibuat stres, tapi yang tadi yang atasnya dijadiin buat penyemangat. Yang terakhir, karena nggak banyak-banyak banyak yang udah sharing hari ini dari teman-teman tentang beberapa miss atau apa miss itu ya, tambahan info ya yang mau saya share juga. Untuk diingat, satu, cari info itu walau sedikit tapi menentukan. Kadang beda orang gagal sukses itu di info info yang sebenarnya kecil sampai pas kita nyari kerja. Kita dapat kerja bagus karena kita dapat info bagus, bukan karena kita yang the best, tapi kita yang tahu. Tuh, jadi cari info itu walaupun sedikit-sedikit itu menentukan. Kalian nggak tahu kapan. Saya waktu itu mulai jelas langkah saya buat melaju ketika saya mulai tahu, oh ada DAD buka tanggal segini, tutup tanggal segini, syaratnya ini, info kampusnya ini. Dah, dari situ baru oke, apa yang mau saya lakukan itu jelas. Yang satu. Yang kedua, dapat info-info itu walau sedikit tapi jadi tujuan. Itu. Maksud apa jadi tujuan? Nah, ketika sudah dapat infonya, kayak kalian sekarang, itu menurut saya bagus. Jujur. Nggak siap, tahu nggak siapnya di mana, tahu gimana nyiapinnya, tahu kapan harusnya siapnya. Oh, dari info kecil ini, kalian sekarang sudah tahu. Mungkin siapa di sini yang merasa sudah makin jelas sekarang tujuannya.
saya masih kedengeran nggak? Gitu. Selain itu, poin ketiga, yang penting adalah tadi satu tentang mencari infonya, yang kedua itu uh, kalian ketika sudah terinfo, kalian tahu ada tujuannya. Lalu yang berikutnya itu tiga, penuhi satu-satu, mulai dari paling sulit, selesaikan dari yang paling mudah. Maksudnya apa? Syarat-syarat kan ada banyak. Syarat-syarat kan ada banyak ya. Ada ini itu apa rekomendasi? Pilih yang paling sulit. Kalau saya waktu itu yang paling sulit saya pikir dipenuhi adalah bahasa, lisensi bahasa, ya kan? Itu yang paling sulit, itu saya kejar, saya les, tes gitu. Tapi bukan berarti yang lainnya nggak dimulai. Ketika sambil mengejar yang berat itu kan yang kecil-kecil bisa dicicil, itu dikerjakan, diselesaikan, itu sambil jadi saya ngerjain negerinya, pas bahasa beres yang lain juga udah oke, beres gitu. Yang hal-hal yang kecil-kecilnya akhirnya walaupun bahasa dimulai duluan akhirnya juga beres belakangan, tapi yang lainnya juga udah gitu. Jadi jangan hanya mulai dari yang mudah aja, nanti takutnya waktunya mepet. Biasanya kan kayak gitu, mulai dari besar. Karena kadang-kadang yang bikin males itu karena yang besar belum beres. Jadi besar dimulai, walaupun misalnya ntar selesainya yang udah dulu. Lalu berikutnya perlu diingat juga, nomor 4 ya, fleksibel terhadap pilihan, tegas pada tujuan. Saya bilang tadi, kalian tadi di awal saya saran punya alternatif, punya pilihan banyak. Mungkin ada suatu saat kalian akan galau dan mengganti pilihan, itu mungkin. Teman saya banyak yang kayak gitu. Tapi yang penting tegas sama tujuannya. Entah dari awal kalian tujuan mau kota, mau kampus, mau jurusan, atau kayak saya tujuannya saya ke Jerman. Kayak gitu kan. Ke Jerman saya tentang urban gitu. Walaupun passion yang paling utama 100%-nya transport gitu. Tapi saya masih terima untuk belajar urban transport gitu, transportasi perkotaan, dan belajar juga ya mau urban yang secara general gitu. Itu fleksibilitas itu bakal mengantar kita. Toh nanti apa yang kita dapat pelajari dan dapat dari ngulik-ngulik kita sendiri. Bener gak nih bahasanya? Mau kalian nanti akhirnya dimanapun. Tiba-tiba Saripudin yakin, makin yakin apa? Oke, oh yang tadi pertanyaan ya. Maaf. Oke, yang berikutnya nih yang biasa saya lakukan nih kalau waktu itu sebelum berangkat, bisa datang ke pameran pendidikan biar kumpulin info dan semangat. Sering nggak kalian? Udah ada yang belum? Kalau di Jakarta itu suka ada pameran pendidikan internasional di negara. Itu biasanya datang situ rame. Saya waktu itu sama teman 2 mobil, yang berangkat 2 orang. Karena yang lainnya nggak benar-benar pursue gitu, cuman ya datang pikiran karena memang bukan di situ ngeplay-nya gitu. Jadi itu cuman jadi penyemangat, saya bisa bilang. Dan kayak ini aja, kayak TOB, seperti TOB ini aja, tetap di langkah kita selanjutnya. Mau keluar negeri tapi nggak ngeluangin waktu, ya sama aja. Mau keluar negeri tapi tidak mencari info kampusnya, ya sama aja. Mau keluar negeri tapi nggak nyari info beasiswa, ya sama aja gitu. Belum ngapa-ngapain. Kalau kalian pernah baca artikel mahasiswa cari beasiswa luar negeri manja, itu lumayan mecut semangat sih. Nanti saya share kalau nemu. Itu kayak buat nyindir orang-orang yang kita
yang bilang saya mau keluar negeri tapi nggak bener-bener nyiapin, nggak bener-bener nyari, padahal laptop ada zaman sekarang di mana-mana, HP juga udah bisa buat nge-net, dan hampir dari semua hal internet itu sekarang udah bisa ketemu di internet. Kayak saya ngerjain tesis juga banyak nggak tahu ini itu, akhirnya saya menggunakan internet, belajar banyak ini itu via internet. Itu bisa jadi pintu informasi. Jadi jangan buat dipakai kayak main Pokemon Go doang itu internet ya. Wah, sering baca. Wah, berkali-kali ya sih bacanya nih. Hebat. Nah, belum terakhir, sebelum terakhir, poin berapa nih? Yang bisa dicicil terus dari jauh-jauh hari. Kalau kalian sekarang bilang, saya sekarang masih jauh, mau ngapain, masih ini mau ngapain, nyiapin, belum ada bisa siapin, rekomendasi lu sebelum. Yang bisa dicicil jauh-jauh hari adalah belajar bahasa. Mau apapun itu. Bahasa kuliah kalian nanti bisa dipelajarin. Yang udah ngerasa jago, dimakin mantepin. Yang tinggal di Jerman kayak saya tapi ntar kelasnya bahasa Inggris, ya belajar bahasa Jerman, Inggrisnya juga. Saya waktu itu ngejar dua-duanya di akhir-akhir, itu salah satu yang saya regret. Jadi salah satunya nasihat yang paling utama yang saya kasih bahkan sampai ke mahasiswa yang masih mahasiswa junior, nanya, ya kalian siapin bahasa gitu. Sekarang siapa yang sedang les bahasa, walaupun gak les, komitmen meningkatkannya itu konsisten belajar. Dari siapa? Kok nggak ngetik? Jangan udah berbubar ini. Ikut grup yang lain gitu Mas Ki. Oh bagus. Duolingo. Saya sekarang masih belajar bahasa Jerman lewat Duolingo doang. Walaupun suatu-suatu pengen les lagi sudah bahasa Jerman kalau kerjaan udah agak tenang. Bagus. Apa lagi? Ya masih belajar dasar banget lewat YouTube. Gak apa-apa. Semua mulai dari dasar. Saya juga telat dulu. Habis lulus baru. Harusnya langsung gitu. Jembatan kalian. Belajar video YouTube. Nah, jadi kalian bisa belajar either Jerman or English dari sekarang. Kan mau ke Jerman semua kan? Ya nggak masalah. Yang penting mah konsisten terus. Gitu. Dulu saya akhirnya cuma ngambil 3 bulan buat belajar A1. A1. Wah, A1 tuh diketawain kali sama Ajeng ya. Aku ngambil Jerman nggak masalah ya. A1 tuh masih apa gitu. Itu aduh. Bahasa Jerman itu aduh lah. Nah, cicil dari sekarang ya. Baik Jerman maupun Inggrisnya. Itu pesan saya. Terakhir, kira-kira nasihat terakhir saya apa? Bukan nasihat sih. Kata-kata terakhir. Udah apply? Belum. Mantap? Belum. Jadi mau kapan? Walaupun yang sekarang masih pada belum lulus atau apa, kira-kira kapan kalian mau apply? Ayo yang hadir di sini. Atau kalian kapan mau kontak-kontakan? Antara apply sama kontak-kontakan. Yang hadir di sini wajib semuanya bilang.
program Prof. Jawab, jangan jelek aja. Kan tadi kan kalian nyari info, disuruh dikasih tugas. Terima kasih nih sama Mas Faruqi nih, membuat tugas nyari info kampus dan profesor. Jadi mau nggak mau nyari kan? Kalau nggak kan mungkin agak malas nyari atau ketunda, kayak saya dulu ketunda-tunda gitu. Ini bagus difasilitasi yang Mas Faruqi, nyari, sekarang kalian udah ada info kampus. Which is menurut saya itu, kalian sudah jauh dengan tahu info dan dapat dari tugas kemarin, kalian sudah di depan 90% lebih orang yang mau kuliah luar negeri lainnya. Itu yang saya bilang, bisa yakinkan. Tadi saya ceritakan, saya berangkat 2 mobil ke pameran-pameran pendidikan. Yang berangkat 2 orang. Kenapa? Ya karena Porsche itu. Bukan berarti saya paling bagus, enggak. Mereka lebih bagus menurut saya malah dari saya. Cuman ya niatnya beda gitu. Dan satu Porsche yang lain memang lebih Porsche-nya kerja misalnya. Jalannya ke situ kan. Bukan berarti mereka salah, tapi itu yang mereka mau. Gitu. Begitu juga di sini kan, karena setahu saya di sini bukan semua, kalau enggak saya nggak bakal bilang semua orang harus keluar negeri. Karena setahu saya di grup TOB ini adalah orang-orang yang mau ke Jerman, betul kan? Dan saya yakin karena semua ke Jerman, maka ya kita harus melakukan hal-hal yang menuju ke arah situ. Jadi kapan? Hajam, Nisa, Faik, Rian, Soruki juga ya. Soruki mau ikut juga kan ya? Siapa lagi yang dari sini? Ya, kontak project bulan depan, kuliah yang terdepan. Mantap. Lagi, Sekar. Siapa lagi yang lewat chat? Hanif. Siapa lagi yang lewat chat? Insya Allah bulan ke depan. Ini ke save ya di ini kita ya. Bismillah ya. Gak apa-apa, taruh dulu gitu. Toh yang paling penting termotivasi dari ini bukan saya, tapi kalian sendiri pasti nanti, yakin saya. Pak Ik, kontak profesornya bulan depan. Faruqi 2 bulan ke depan. Ajam Oktober 2 bulan ya. Hanif September, wah makin keras akan ini. Udin, kontak profesornya minggu depan. Mantap Udin. Salut. Saya pas kemarin baca proposal Udin udah saya komenin kan, udah mantap, Udin udah mengetahui apa yang dimau. Kalian tuh jauh lebih matang daripada saya waktu itu, saya bisa bilang. Siapa lagi? September, asih. Nah, mantap. Bulan depan ya September. September itu hari Rabu kalau nggak salah. Kamis ya. Nanti ada sebulan sih bisa. Mantap, Pak Ik. Nisa belum nyebut Nisa. Nisa masih ada di sana? Sekar kapan Sekar? Belum ya? Anik. Oke, mantap. Siapa lagi? Kontak ya, kalian gak usah takutin kontak saya harus keterima. Enggak, kontak dulu aja. Saya bilang DAAD, kayak saya bilang malah. Kalau misalnya ngambil DAAD itu, persiapan dan apply setahun sebelumnya. Dari rencana tahun depan, harusnya memang tahun ini udah mulai matang kan, seperti itu. Kalau yang ngincar DAAD. Tapi memang rata-rata kayak gitu, agar ada jauh. Karena maksimal aja dia biasanya pengumuman tuh Januari awal tahun kan, kita dari sekarang harus. Itu buat berangkat tahun depan masih lama. Gitu. Jadi harus persiapan apply dari sekarang. Oke, tinggal siapa yang belum? Ajeng. Udah. Faruqi udah, Faik pertama ya. Oh itu Hanif udah ya. Bulan depan. Oke, sip. Tinggal sekarang.
Oke, mungkin sekian materi dari saya. Oh ya, Rian belum. Yan, kapan Yan? Tahun depan, Mas. Tahun depan apanya? Kamu tuh masih 2 tahun ya kuliah ya? Lupa, Rian ini masih muda sekali ya. Oke, kirain tahun depan mantapnya bulan tengah-tengah. Oke, mantap. Disiapkan, bro. Yan, kontaknya dari sekarang juga nggak apa-apa. Oke, mungkin sekian dari saya untuk materi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak tahu kenapa saya ngasih materi, kalian yang mengerjakan, tapi saya ngerasa lebih excited sekarang dan kalian sudah montak dan sudah men-state tanggal-tanggal kalian bakal mulai kalian sudah ngumpulin info dan men-state tanggal kapan kalian mau montak, which is really really good. Silakan, Asih. Ini aja mic-nya sih. Nggak nyala, nggak connect lagi dia. Tadi mic-nya nyala sih. Habis Asih ada yang mau nanya? Bisa sih Udin ya. Orang Jerman nggak perlu banyak basa-basi hahaha hehe kayak di sini. Juga harus takut kayak di sini. Bahkan dosen kan kayak gimana gitu. Sana biasa aja. Sama kita nggak buat salah. Kak, respect kita juga. Kita harus diketahui. Jadi kadang-kadang kan takut kan dari kita sendiri. Gimana cara kontak? Biasa aja. Email, baik-baik aja. Email, seperti biasa. Belum suka email-emailan ya? Bahkan nggak pakai pak, nggak ada pakai pak pan, nggak pakai mister juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah dibilang sopan banget, banget. Tapi kalau prof manggilnya prof ya, yang udah prof. Panggil biasa, kenalan, cukup kenalin diri, biar bla bla bla. Saya Asih bla bla bla, dapat kontak Bapak dari mana? Saya tertarik dengan misalnya penelitian Bapak bla bla. Lalu mulai mau saya berniat gitu, or sampai ikut dan jelaskan dikit background kamu. Kalau kalian ada publish or research, ya di share aja. Kalau PD ya. Itu buat opening udah bagus. Ini pasti reply dengan respect kok. Karena ya sama dunia pendidikan itu saling menghargai, itu bagus. Mereka orang terpelajar, terdidik. Jadi nggak ada lagi kayak kalau di sini memang saya bilang jauh banget
suasana di sana ke dosen dan di sini saya kasih tahu. Gimana sih? Jelas? Tapi ingat kalau kan mereka bahas kebakaran. Cek cek, suara saya sudah balik. Cek cek, masih putus-putus. Oke, sorry. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Habis Udin ada yang menanya? Oke Rian, kasihan kuotanya habis. Ya Nudin, jadi nanya. Panjang nih pertanyaan Nudin. Habis Udin ada yang menanya lagi nggak? Disiapin.
Dan di sana udah jadi jurusan download semua di saya. Iya. Hmm. Iya, dia memang begitu. Mostly udah ditentuin. Jadi limited. Kenapa saya juga milih yang tadi karena itu yang paling related sama jurusan saya. Memang kalau di adik segitu dia. Jadi mungkin perlu cek ini sama scholarship lainnya. Kali satu lagi dia adik tiap tahun buka atau tiap 2 tahun. Dia adik buka tiap tahun. Tahun berikutnya bisa jadi dia ada program baru ya, yang dia ada banyak program yang lebih banyak list uninya. Kamu bisa cek ke dia di Jakarta itu. Oh iya, pendaftaran buat yang mana ya? Dia ada pospon, saya belum pernah dengar sih dia pospon. Jadi biasanya selalu per setahun setahun kecuali kalau dia ada ganti. Tapi ada banyak program kok, ada banyak jenis programnya dia ada itu. Jadi bisa memang yang program 2 tahunan beasiswa ya. Ada yang buat dosen, ada yang buat dokter, ada yang buat developing countries, itu ada macam-macam jenisnya. Menuin aja ke DAD Jakarta. Tahu DAD Jakarta di mana kan? Di dekat Dales di itu dekat stasiun Gondang dia. Telepon juga kok. Jangan ragu-ragu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak bisa dimulai nih penjelasan dari Udin tentang ideal dia. Salah, Udin tentang ini ya, tentang ideal. Si Rian ya tentang programnya. Gimana? Ada yang mau nanya? Mulai aja ya. Din, time is yours. Mic-nya tadi nggak nyala Udin.
Yudin nggak langsung dua-dua hilang kan? Yudin baik ya. Oke, baik. Silahkan. Kalau Sekar sudah sampai ya. Baik, baik. Time is yours. Rian siap-siap ya. Baik, hilang juga. Siap Mas Ki, gimana? Dengar? Oke, kedengeran. Silahkan. Yang lain dengar kan? Silahkan, baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sederhana, kemarin yang arahan yang diberikan Mas Ki tentang 5 garis besar IDEAL. Sebenarnya kalau yang tugas yang 4 bulan lalu kan nggak saya ganti sebenarnya, cuma cari titik-titik aja gitu kan. Identity saya taruh di 1-2. Di 1-2 tadi isinya kurang lebih profil kita, maksudnya kita sebagai mahasiswa, tentang misal saya di filsafat gitu kan. Nah, boleh jadi ada titik temunya gitu kan, tentang resolusi konflik. Nah, mungkin filsafat dan agama, mungkin saya lebih tekannya ke entah konflik agama atau konflik komunitas gitu kan. Kemudian profil tadi harus juga mewakili minat kita gitu kan. Peminatan tadi semisal saya di filsafat tadi kata sama nilai-nilai gitu kan. Konteksnya ketika bicara manusia tentang nilai dong, budaya dan nilainya di situ gitu kan. Kemudian untuk dream saya tuliskan di sini kurang lebihnya ada cita-cita besar sama cita-cita kecil gitu kan. Kalau cita-cita besar jangka besarnya gitu kan. Kita harus punya impactnya tuh secara keseluruhan manusia keseluruhan itu. Jadi kita pengennya bukan merubah orang, tapi orang itu berubah sendiri gitu. Pengen cita-cita besar saya gitu kan, kaitan sama resolusi konflik. Kita bukan komunitas ketika berkomunitas lain dan mungkin ada problem komunikasi, biar mereka sendiri yang menyelesaikan, kita tidak harus datang gitu kan. Nah, cita-cita kecil kita, misal kita memberikan template atau teknik ini ketika melakukan mediasi gitu. Seperti kurang lebih seperti itu, kaitan tentang nilai gitu ya. Kemudian tentang enterprise, tentang langkah-langkahnya di tugas saya tuliskan tentang apa yang telah saya lakukan. Misal kita menguatkan basis teorinya, tentang teori resolusi bagaimana itu kan, atau mungkin secara jauh lagi gitu kan, definisi manusia, tentang antropologi, setiap wilayah punya karakter masing-masing gitu kan, punya khazanah masing-masing, dan menjadi masalah ketika ada sedikit konflik, tapi sebenarnya itu bukan konflik, mungkin ada sudut pandang lain gitu ya. Kemudian tentang achievement saya mungkin saya tuliskan kurang lebihnya
Kalau saya tulis sih tentang karya-karya tulis saya sih, dan itu pun masih lingkup kecil gitu kan, lingkup yang di kampus atau perlombaan walaupun nggak menang gitu kan. Perhitungannya apa? Karena saya rasa itu yang bakal nempel ke diri kita gitu kan, karena ini benar-benar karya asli dari kita gitu kan, bukan saduran dari orang lain gitu. Kemudian learning, pembelajaran yang kita dapat apa dari sekian masa sekian kita hidup gitu kan. Nah, sebentar. Itu tadi ya, hampir sama sih, mungkin sederhana. Yang kita pelajari tentu akan menjadi titik menjadi karakter kita itu. Misal saya aktif di dunia anti korupsi gitu. Nah, yang saya ambil nilainya apa? Integritas, kejujuran itu. Makanya ketika kita baru ngomong sama melakukan sesuatu atau bertindak atau berpikir, bahkan itu kita harus punya autentik gitu ya. Maksudnya punya hal yang benar-benar murni dari kita nggak terpengaruh akan orang lain terhadap kejadian apapun. Misalnya ketika melihat sesuatu, kita nggak cepat menganggap itu sebagai salah atau menjadi musuh, karena antara baik dan buruk bukan masalah hitam dan putih, ada banyak titik abu-abunya gitu ya. Ya saya rasa seperti itu tentang, jadi yang saya usung tentang nilai-nilai tadi gitu. Begitu Mas Gis, saya rasa cukup. Yep. Oke, jadi tadi teman-teman udah denger ya, Faik ya, kerasa kan jurusan Faik tadi apa? Falsafah dan agama. Pas saya buka itu, saya lihat Faik itu bagus dalam membagi. Kalau dilihat di sini, kalau saya waktu itu pernah cerita, dalam pembagian ideal itu bisa jadi kita pas ketika bikin personal statement tidak sesuai dengan urutan ideal itu. Bisa jadi kembali kayak Faik di sini nulis di identity dia tulis dibilang 1-2, tapi ketika dream itu di paragraf 1-2. Ketika dream itu dia udah paragraf 4. Ketika enterprise itu paragraf 5 naik, tapi ketika masuk ke achievement paragraf 3. Lalu masuk ke learning-nya itu paragraf 45 lagi. Dan dia juga masih ada tambahan sekitar paragraf 6, 7, 8 yang tambahan-tambahan di luar dari ideal itu. Ini yang pengen saya ceritakan ke teman-teman, bahwa karena kalau kita nulis memang tidak berurutan, orang ngejelasin tentang identitas dia dulu, baru dream-nya, baru enterprise-nya, achievement-nya, learning. Kayak misalnya Faik ini dia rata-rata orang mulai dengan identity, tapi yang berikutnya Faik ini loncat tentang achievement-nya gitu, buat menjelaskannya di paragraf 3. Gitu lebih duluan daripada di paragraf dream dan enterprise-nya. Itu nggak masalah, itu bagaimana cara orang menjelaskan tentang dirinya dan ke orang lain, itu bakal kelihatan. Kalau kalian mungkin ngecek ke kalian sendiri, mungkin nggak semuanya sama ya, sesuai ideal gitu, walaupun mungkin ada juga yang memang urutan, tapi jarang. Saya sendiri juga termasuk yang suka loncat dari identity, biasanya saya bisa loncatnya ke learning dulu gitu, atau ke dream, seperti itu. Nah, kalau yang tadi dijelaskan, Faik ini yang saya baca, dia sangat menjelaskan diri dia ke arah peminatan dia tentang falsafah dan agama. Itu kan terlihat ketika identitinya itu di situ yang dijelaskan pertama kali. Saya itu apa, jurusan apa, dan menekuni apa. Lalu habis itu Faik juga menjelaskan tentang dream-nya. Dream-nya itu dari paragraf keempat, tadi udah dijelaskan. Dia ada cita-cita untuk membantu manusia untuk membuka pikiran mereka masing-masing, bukan menanamkan. Itu yang di Faik tadi masuk untuk disebutkan ya, kalau saya baca dari yang keempat ini. Gitu. Jadi dia pengen sekali gitu, dia membantu orang untuk bisa ngebuka pikiran masing-masing dengan support dari dia, walaupun bukan berarti dia masukkan pemikiran dia ke dalamnya. Lalu ada juga dia masuk ke enterprise-nya. Enterprise itu di paragraf kelimanya Faik, yaitu dia menjelaskan dari enterprise-nya adalah yang dia tekankan adalah lewat organisasi gitu, baik itu dari yang internal kampus, eksternal maupun kerelawanan. Itu dalam enterprise dia. Kenapa kerelawanan ngaruh dong? Kan tadi dream dia itu pengen membuat orang, bantu membuka pikiran orang, dan ternyata dia memang enterprise-nya dengan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi which is non-profit yang membantu orang-orang tersebut, sosial juga. Lalu masuk lagi akhirnya ke paragraf yang idealnya, mundur lagi ke belakang, achievement-nya mundur lagi ke belakang. Seperti itu yang pertama kalinya. Dan akhirnya lanjut ke learning-nya juga dia sebutkan di paragraf 4 dan 5 tentang bagaimana dia menjalani kuliah dia dan bersosial. Dari organisasi tadi dia banyak sekali dapat ilmu sosial, dan kedepannya dia pengen meningkatkan tentang kerelawanan dan sosial dia di masyarakat. Begitu. Terima kasih dari Faik buat sharingnya. Lanjutnya silakan. Sekar Galuh lagi share. Silakan dari nanti Mas Faruqi yang Faik
tolong di share ya. Baik, izin ya, di share ya yang personal statement yang udah dibagi ideal ya ke teman-teman. Nggak masalah kan? Oke. Lalu silahkan dari siapa tadi? Rian? Udah siap? Atau dari Udin udah siap? Ini dua lelaki kita kemana ini? Rian sama Udin. Kalau nggak Sekar nih. Sekar. Kalau nggak main sistem ini share layar, share screen ya. Kalau nggak bisa diupload ya sekarang. Diceritain juga boleh. Gimana Udin? Oke silahkan. Kayaknya Rian lagi beli pulsa ya. Kasihan sih Rian. Maaf ya. Halo. Halo. Kedengeran nggak Mas? Kedengeran, Halo Udin, kedengeran, ya Udin. Ya silakan Udin. Ya, kalau saya sih lebih untuk ini ya sharing tentang idealnya mungkin nggak berurutan sesuai dengan konteksnya. Jadi misalnya untuk Identity dan Dream saya gabungin. Nama saya Muhammad Syarifuddin. Saya lulus tahun 2015 dari Universitas Indonesia. Karena saya sangat suka kimia, saya akan mencapai cita saya. Saya mengambil dari teknologi material sebagai jurusan saya. Terus untuk dreamnya, sejak saya kecil, saya berharap, cita-cita saya adalah menjadi seorang engineer. Saya tahunya dari ensiklopedia dan cita-cita dari orang tua saya, Habibie, seperti itu. Terus itu untuk kerjaan dreamnya. Jadi secara agak besar itu sih Mas. Terus yang kedua untuk enterprise-nya itu lebih ke arah usaha apa sih yang saya lakuin. Itu lebih ke arah penelitian yang sudah saya lakuin sih sejak saya lulus itu. Contohnya saat saya buat tesis itu tentang efek zirconia pada aluminium komposit untuk material mobil perang gitu. Terus yang lain juga yang sudah saya lakuin itu pas saya kerja praktek di PT Asa Honda Motor bagian pengecoran sebagai engineer-nya di sana. Terus juga yang ketiga untuk enterprise-nya saya juga sekarang bekerja di PT Dalam Polymetal, yaitu perusahaan manufacturing yang berspesialisasi di bidang metal-metal kayak gitu. Itu untuk enterprise-nya. Achievement-nya sendiri, karena enterprise dan achievement menurut saya itu berkaitan, jadinya ya tinggal masukin aja gitu. Jadi berarti pencapaian saya adalah pembuatan tadi studi saya apa tentang hasilnya itu hasil dari penelitian saya PA tugas akhir. Terus juga achievement yang kedua terkait apa yang saya lakuin di kerja praktek saya gitu. Saya menghasilkan sebuah penelitian juga tentang casting di sana, pengecoran sana gimana. Terus yang ketiga untuk achievement di bekerja di sana ya itu saya sekarang bekerja sebagai engineer di sana gitu. Jadi buat pengalaman juga kayak gitu. Lalu untuk learning sendiri, jadi lebih ke arah ini sih untuk penelitian kedepannya saya. Jadi kenapa saya ngambil penelitian ini? Karena di sini selama kerja di sini gitu, saya ngelihat kalau misalnya perusahaan kita sendiri, padahal ini perusahaan Indonesia yang saya bekerja itu, dia lebih milih teknologi asing gitu. Kenapa? Pertama dari segi raw material atau material mentah untuk proses sendiri.
Itu kita impor dari Taiwan. Padahal di Indonesia sendiri ada kan PT Krakatau Steel, itu supplier untuk baja-baja seperti itu. Alasannya kenapa? Karena ya itu sendiri, jadi kita belum stabil kualitasnya. Jadi kadang kita minta speknya kayak gimana, hasilnya beda. Padahal itu udah dikasih tenggat waktu berapa. Sementara kalau misalnya kita mesin ke luar negeri, itu sangat-sangat bagus kualitasnya gitu. Udah stabil mereka. Padahal harganya itu sama. Otomatis kan kalau perusahaan, kalau misalnya bisnis ya, kita untungnya untung-untungan gitu ya. Kita jadi untung, makanya lebih cepat dan bagus. Terus yang kedua, alasannya kenapa lebih memilih teknologi asing di perusahaan ini, karena ketika kita desain atau develop produk, itu banyak produk-produk yang baru dan kita belum pernah buat, itu nyewa atau leasing jasa asing, kayak misalnya dari Taiwan, dari Jepang, untuk membuat dice kita atau cetakan. Karena di divisi saya sendiri kan bidangnya pembuatan baut. Jadi baut-baut yang pertama kali untuk project itu kita masih belum ada gambaran ke depannya gimana nih pembuatannya. Akhirnya kita nyewa jasa asing buat desain, develop produk sendiri itu. Kalau misalnya untuk produk yang umum yang udah kita kerjain ya otomatis kan gampang. Nah itu yang nggak bisa itu adalah ketika produk baru dan benar-benar kita nggak ada skill di sana, seperti itu. Makanya dari hasil learning itu sendiri, nah saya buat tema buat penelitian kedepannya, yaitu membuat simulasi dan desain untuk dice forging atau pembuatan dice-nya dengan menggunakan metode ANSYS atau simulasi, kayak gitu sih Mas. Oh, oke, mantap. Terima kasih buat Udin. Dan terakhir Udin itu tadi udah diceritain, teman-teman juga dengar. Di terakhir dia nge-state lagi dream kecil dia itu tadi, salah satu dari tujuan penelitian dia. Jadi kalau ngeliat dari structure penulisan dia di ideal, dia termasuk yang berurutan dengan ideal, cuman terakhir ditambahin lagi. Habis dia ngejelasin identity dia sama dream di paragraf pertama, lalu juga ada tentang enterprise achievement di paragraf kedua, paragraf terakhir tentang banyakan learning, terakhir dia state lagi tentang dreamnya. Betul seperti itu ya Udin ya? Udah keluar ya? Kayak gitu. Jadi menurut saya ini bagus dan bisa nanti teman-teman baca dan lihat lagi juga bagaimana secara nggak, walaupun pas nulis ini mungkin belum terpikirkan tentang ideal, biasanya secara umum kita langsung masukkan dan itu. Dan secara umum kita bakal ngeliatin di bagian apa kita bakal mau laminating. Kenapa? Iya, laminating di sini ada nggak? Itu di situ tuh, coba jalan ya. Ini siapa yang Udin lagi ngelaminating? Apa? Oh Rama nyala ya? Kirain Rama mic-nya nyala ya? Oke, terima kasih Udin. Akhir Rian, sebelum masuk ke Rian udah on? Ya Rian udah hilang kontak nih. Kalau enggak ya udah. Sekarang Rama masih nyala ya mic-nya ya? Sekar sudah bisa berbagi cerita. Nggak ada respon juga ya. Lain ada pertanyaan? Suara saya masih kedengeran kan? Harus secara berkala ngecek
kehadiran ini, kehadiran secara berkala kehadiran kalian. Takutnya tiba-tiba udah putus aja, terus saya nggak nyadar. Thanks buat tadi Faik ya dan Udin atas sharingnya. Tolong nanti di-share ya. Tugasnya di-share ke grup. Kalau gitu karena Rian nggak ada respon, begitu juga Sekar. Saya mau minta yang online aja buat sharing tentang jurusannya. Ajeng, bisa sharing Ajeng? Karena kita belum ada tentang tugas yang jurusan ya. Info jurusan. Ajeng masih ada? Iya silahkan pakai mic ya. Dengar suara saya? Saya juga bosan. Halo? Assalamualaikum, Halo, kedengeran nggak Kak? Teman-teman. Waalaikumsalam, di saya jelas. Halo, jelas di saya? Jadi sharingnya tentang apa aja nih Kak? Tentang tugas kamu, tentang info yang kamu dapetin, info kampus kamu apa aja yang kamu dapetin, terus apa yang kamu pikirkan, apa yang harus kamu lakukan, dan apa yang kamu kan udah, belum ya tadi yang saya salah baca ya, kontak kampusnya udah dapat belum atau apa aja info yang kamu cari? Iya, kalau baca. Silakan aja. Jadi info yang saya cari itu tentang UNIF sama profesor itu semuanya saya dapat dari website UNIF-nya. Jadi website UNIF apa? Bakalan terus nembus ke fakultas, ke jurusan. Jadi nanti apa ya, kayak bercabang gitu websitenya. UNIF apa aja Terus, boleh tahu? UNIF ini Kak, Ludwig Maximilian. Ludwig Maximilian. Ludwig ini tokoh tua Jerman loh. Kenapa? Ludwig ini salah satu tokoh tua terkenal di Jerman. Ada di mana-mana, kayaknya di setiap kota ada gedung Ludwig ini. Oke, terus silakan. Terus yang saya tahu itu UNIF ya, Ludwig itu salah satu UNIF terbesar dan tertua di Jerman. Lalu karena di sana juga ada fakultas literatur yang terdapat jurusan Deutsch als Fremdsprache.
German as foreign language. Nah, saya tertarik sama jurusan itu karena di jurusan itu tuh nantinya bakalan banyak lulusannya yang bisa terus kerja jadi dosen atau jadi pengajar di Goethe Institute. Nah, lalu untuk cara masuknya ke Univ ini itu terutama ke jurusan Deutsch als Fremdsprache itu dibutuhkan, ya itu salah satu syaratnya mahasiswa sastra. Mahasiswa sastra lain juga boleh, tapi diutamakan sastra Jerman. Dan ada beberapa mata kuliah yang memang harus wajib dipelajari waktu program sarjananya. Lalu kita juga disuruh, atau kalau misalnya dia bukan dari lulusan bahasa itu, harus ada sertifikat bahasa C1 kalau nggak salah. C1. C2. C1. Nah, lalu lalu disuruh buat esai juga, Kak. Disuruh buat esai itu hampir sama sih kayak yang waktu dikasih tugas kemarin itu tentang skop apa aja yang dipelajari, kayak gitu. Berarti Lalu sama ada lumayan udah bisa disubmit sama Ajeng ya? Iya. Sama apa untuk info profesor itu sebenarnya di website Univ itu juga banyak, udah dilampirin di webnya. Tapi kamu belum milih ya? Tentang penelitian juga ada. Terus tentang Ajeng syarat-syaratnya tadi tahu, Ajeng sudah memenuhi syarat-syaratnya terkait yang mata kuliah yang harus dipelajari. Mata kuliah sudah, nah tapi saya juga masih kurang tahu kalau misalnya untuk yang sertifikat bahasa ini, ya itu tuh kalau untuk yang dari jurusan bahasa itu apa cukup dengan melampirkan IPK yang dikonversikan atau harus butuh sertifikatnya lagi? Karena sepengetahuan saya sih kalau yang dari bahasa cuma butuh IPK-nya itu aja, kecuali kalau dia dari background yang beda baru harus punya sertifikat C1 itu. Ajeng udah pernah tes sertifikat bahasa? Sertifikat bahasa udah baru yang ONDAF aja, Kak. ONDAF? Oh, yang Goethe belum ya? Yang di Goethe belum. Tapi berarti kalau secara ininya kurang lebih sama, tapi yang diminta sama yang Ajeng udah dapat secara kemampuan. Iya, kurang lebih sama. Auf Deutsch oder auf English, Jem? Apanya? Esainya? Kuliahnya? Oh, kuliahnya auf Deutsch. Iya, pasti. Terus IPK minimal di situ IPK 2 dalam Jerman. Tahu nggak Jeng itu di konvertnya berapa kalau ke Indo? Belum sih. Belum tahu kan. Itu perlu dicari tahu juga. Saya juga sampai sekarang cari konversi IPK masih agak nggak tahu ya yang benernya gimana. Tapi kalau dari web yang dikasih sama LPDP, IPK Jerman itu dihargai tinggi sekali. Jadi ketika dikonvert ke Indo kok jadi bagus. Jadi bagus banget. Karena itu takutnya nanti ketika IPK Indo dikonvert ke Jerman, takutnya jadi agak berat. Itu yang saya agak takut. Soalnya waktu itu saya dapat sharing, kalau Jerman itu kan kalau kayak teman-teman tahu ya, Jerman itu dari 1 paling 0 paling bagus, tapi jarang banget dapat, sampai nggak lulus itu 4, paling jelek itu 5. Seperti itu ya Jeng ya. Dan di sini syarat IPK minimal adalah 2, which is itu kalau saya perkirakan pasti di atas 3 ya. Oh, salah. Ya nggak Jeng? Belum pernah lihat-lihat ya? Belum. Tapi yang bisa dicari tahu mungkin nanti gimana. Oke deh.
Gitu. Terima kasih Ajeng buat sharingnya. Iya Kak, sama-sama. Ya, feel good ya. Iya. Oke. Itu tadi udah ada sharing dari Ajeng menggantikan teman saya. Wah, sorry udah langsung share di sini. Thank you Din. Yang sudah ada tulisan ini yang ada komen-komennya nggak? Tapi nanti dikirim lagi sama Mas Faruqi ya lewat email yang ada komennya. Oke, terima kasih aja. Oke teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan? Yang belum pernah sharing-sharing cerita, ingat ya, berikutnya TW berikutnya kalian yang bakal kebagian-kebagian. Semoga saya nggak lupa juga. Wah, mantap baik nih, langsung share. Padahal nggak apa-apa teman-teman, baik sama itu nanti sama Mas Farki dibantu karena Mas Farki kan punya tugas kalian semua, biar ke email masing-masing. Kalau masih ada pertanyaan, Sekar ceritanya diundah ke TOB berikutnya ya. Rian juga kasihan. Kuota habis. Ada yang bisa bikin ini nggak? Aplikasi di kitabisa.com. Kita kumpulin koin untuk pulsa Rian. Kasihan dia. Saya untung di kosan ada. Ini pulsa habis juga. Untung di kosan ada internet. Biasanya nggak nyala, internetnya nyala mati sekarang lagi kencang. Demi kalian kayaknya internetnya kosan baik dia. Oke. Apa Mas Sekar? Ya kan? Begitu, saya siapin nih sekarang. Biasanya ada yang ingat nanya nih, tiba-tiba. Tugas. Ada yang tahu tugasnya apa? Pasti berhubungan ketika kalian sudah nyari info profesor, udah nyari info ya, kontak profesor bisa, udah ada info profesor, udah nyari info jurusan, program, ngasih bukti udah kontak profesor. Oke, kayaknya menarik kita jadi tugasnya. Baik sekali Asin, mantap tapi itu. Asin yang pertama kali kaget tadi pas saya tanya tanggal berapa kalau mau kontak profesornya ya. Pasti yang mengontak minggu depan, bulan depan kan kalau nggak salah ya. Track ke atas. Asih tadi bilang mau kapan kontaknya. Saya belum dengar dari Rama sama dari Sekar kapan mau kontak profesor. Oke, skip ya. Rama dan Sekar kapan mau kontak profesor. Yang lain udah pada jawab. Rama tadi baru join di akhir-akhir ya. Rama itu tugasnya bagus loh. Lebih cepat tadi kita minta presentasi juga. Dia ngedetailin, tugasnya dia ngedetailin dengan baik Rama. Wah mantap, Rama pekan depan mantap. Wow, sekarang juga minggu depan.
Mantap. Wah, makin semangat saya. Ini kasta bikul khairat ya kita ya. Semoga teman-teman makin semangat buat kontak, udah ada infonya, dan makin jelas targetnya. Tapi tugas minggu depan adalah kumpulin dan jelasin info tentang tadi sudah sempat disinggung beasiswa. Kalau biasanya kan patokan berangkat itu 2. Berangkat 2. Diterima ininya LOA dan LOS. Letter of scholarship, letter of acceptance, dan letter of scholarship. Patokan, bukan pertokohan. Itu tugasnya ya. Kalian boleh kok, karena sekarang beasiswa mungkin general, bisa kerjasama, tapi bisa juga nyari masing-masing. Itu bisa related dengan, bisa yang general, bisa yang tersedia di kampusnya. Kumpulinnya kapan ya? 2 minggu cukup? 2 minggu Agustus, sayanya sibuk. Aduh, depan malu kan. Kapan? 3 minggu lah ya. Kumpulkan tanggal 16. Tanggal 16 ya. Of scholarship, kayak sponsorship system. Kumpulin 16 set. Gimana? Aduh, terus lagi. Info beasiswa. Lalu nanti agendanya, Rama kan mau ngontak profesor kan ya, dekat ini. Rama sharing progress, ngontak profnya, cerita dari summer schoolnya. Lalu siapa lagi yang mau kontak profesor dalam dekat ini dan nanti mau share? Asih ya? Asih? Teori berapa? Iya, belum. Ngontak, bukan kontak. Menghubungi. Gimana? Rencana dekat-dekat ini? Iya, nggak apa-apa. The most important thing itu apa yang kita lakukan. Result come from many things. Boleh. Gak mau cerita sedikit? Asih, mana Asih? Asih kabur. Jadi gimana? Top depan. Sharing ya. Gimana hasil kontak profil?
Emang sekarang itu dari lu, Din? Tuhan lu kayaknya, Din. Asik. Siapa lagi sih yang mau ngantar? Saya lupa. Trek ke atas. Oke. Tahun depan Oktober Nisa. Asih September kan? Asih, iya sih berarti. Sama Hanif. Asih sama Hanif. Asih dan Hanif. Rama, Asih dan Hanif siap-siap sharing. Hasil kontak prof or program jurusan nggak apa-apa juga. Ya bercanda enggak? Oke, ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah. Biasa kita ngaretnya hampir sejam. Mulainya ya. Sekarang bisa tes predicted 7.30 mulainya. Berikutnya kumpul dari yang 7. Tadi bisa kontak langsung sih. Itu kabar baik, kita bisa 7.30. Berikutnya kita tetap 7.30 ya. Tapi dari jam sudah kumpul. Gimana? Tanggalnya TW berikutnya ya sekitar minggu keempat lah. Seminggu habis kumpulin tugas. Dan biar saya nggak bosan, kalian apa lagi, kita coba video call ya. Clear teman-teman? Range tanggalnya antara 8, ngumpulin tugas 16. Range tanggalnya berarti 21. Nanti dikabari lagi ya. Ya takut suka. Ada yang masih ditanyakan? Internet, cari jaringannya baik. Saya juga sih. Siap-siap kuota. Kasihan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau mau ada kontak di luar ini, saya selalu open.
buat Faik. Ini ya. Thanks. Rian dan Sekar bersedia juga. Semoga sampai jumpa. Mengapa